Di awal cerita, kita akan diperkenalkan pada seorang remaja yang bernama Jack. Dia ini adalah karyawan yang bekerja di sebuah toko. Hidupnya biasa aja, bahkan nyaris membosankan. Tapi suatu ketika, sebuah panggilan telepon mengubah segalanya. Ketika sang ayah menelepon dan memintanya supaya segera pergi ke rumah kakeknya yang bernama Abe, seorang pria tua yang kini menderita demensia dan membutuhkan pengawasan setiap saat. Temannya Jack yang bernama Sally lalu menawarkan tumpangan, di mana Jack dengan senang hati lalu menerimanya dan kemudian pergi ke rumah kakeknya. Nah, singkat cerita, begitu mereka sampai, ternyata kakeknya malah menghilang. Jack bersama dengan Sally lalu berusaha mencari ke sana kemari, sampai akhirnya Jack menemukan sang kakek yang tergeletak di belakang rumahnya. Dalam keadaan panik, Jack sempat mencoba menghubungi pihak medis. Tapi ketika dia melakukannya, sang kakek yang telah kehilangan matanya tiba-tiba tersadar dan menggenggam tangannya Jack sambil mengatakan beberapa kata yang terdengar tidak jelas maksudnya. Di antaranya adalah sang kakek berkata supaya Jack pergi menuju ke sebuah pulau. Terus juga tanggal 3 September 1943. Serta sang kakek mengatakan temuilah burung itu dan juga beberapa kalimat yang lainnya. Setelah selesai, sang kakek rupanya langsung menghembuskan napas terakhirnya, yang mana itu membuat Jack menjadi sangat terkejut. Namun belum selesai Jack meratapi kepergian sang kakek, dari kejauhan dia melihat sebuah sosok besar yang menyeramkan, yang menatapnya dari balik bayang-bayang. Makhluk itu kemudian menghilang ketika Shelly datang dan secara tidak sengaja menembakkan pistol ke arah monster itu. Meski Jack mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah hayalan, namun kata-kata terakhir sang kakek dan juga sosok monster yang dia lihat malam itu ternyata selalu menghantui pikirannya. Nah, sebulan sejak kematian kakeknya, Jack kini sudah rutin menjalani terapi, di mana dia menceritakan setiap dongeng yang dulu sering didengarkan dari sang kakek kepada terapisnya yang bernama Dr. Golan. Waktu dia kecil, sang kakek pernah menceritakan kisah tentang sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal anak-anak yang memiliki kemampuan istimewa di sebuah pulau bernama Cairnholm. Rumah itu dijaga oleh seorang wanita bernama Miss Peregrine, yang menurut sang kakek, wanita tersebut memiliki kemampuan untuk merubah dirinya menjadi seekor burung. Di dalam rumah itu, tinggallah anak-anak dengan kemampuan yang luar biasa. Antara lain mereka bernama Browin dan juga Victor yang memiliki kekuatan super. Terus ada juga Hugh yang memiliki kemampuan mengeluarkan lebah hidup dari dalam tubuhnya. Ada juga yang bernama Emma, seorang gadis yang bisa melayang di udara. Pada saat itu, Jack sangat percaya dengan cerita yang selalu dikisahkan oleh sang kakek. Sampai kemudian dia malah ditertawakan oleh teman-temannya pada saat Jack membagikan cerita itu di sekolah. Sejak kejadian itu, Jack menjadi marah, dan bahkan dia juga menuduh sang kakek telah berbohong lewat cerita karangannya. Mendengar cerita si Jack, Dr. Golan percaya bahwa Jack sepertinya mengalami kesulitan ketika membedakan mana yang menjadi kenyataan dan mana yang harus dijadikan imajinasi. Termasuk monster yang dia lihat pada malam itu adalah sebuah halusinasi. Namun, di hari ulang tahunnya, bibinya Jack memberikannya sebuah buku milik sang kakek yang ditemukan pada saat mereka sedang merapikan barang-barangnya. Ketika diperiksa, rupanya di dalam buku itu ada sebuah surat dan juga kartu pos yang ditujukan kepada Miss Peregrine dengan alamat rumah anak-anak yang selama ini diceritakan oleh sang kakek. Sadar kalau ini bukanlah imajinasi, Jack lalu pergi menemui Dr. Golan untuk meminta saran. Nah, rupanya si Dr. Golan menyarankan supaya mereka segera pergi ke alamat tersebut yang berada di wilayah Wales demi membuktikan kebenarannya. Sekaligus kesempatan ini bisa mereka gunakan untuk berlibur. Meskipun sempat bingung, namun pada akhirnya sang ayah setuju untuk berangkat keesokan harinya. Next, sesampainya di pulau itu, mereka kemudian menginap di sebuah hotel tua. Sambil menunggu kamar mereka siap, sang ayah lalu meminta beberapa pemuda lokal untuk mau menunjukkan jalan menuju ke rumah yang dicari oleh Jack. Nah, si Jack memang berhasil menemukannya, tapi dalam kondisi yang sudah menjadi reruntuhan. Kecewa dengan apa yang baru aja dilihatnya, Jack lalu kembali ke hotel, di mana dia bertemu dengan seorang pria lokal yang merupakan bapak dari si pemilik hotel, yang menceritakan bahwa di tanggal 3 September tahun 1943, sebuah serangan dari militer Nazi telah menghancurkan rumah itu, dan ledakannya udah membunuh semua penghuninya, termasuk anak-anak di dalamnya. Keesokan harinya, Jack yang masih penasaran lalu memutuskan untuk kembali ke tempat itu.
Namun begitu dia berada di tengah reruntuhan, tiba-tiba seorang gadis muncul di hadapannya sambil memanggil nama dari sang kakek. Saat Jack membuka matanya, dia menyadari bahwa dirinya sedang digendong oleh seorang gadis yang bertubuh kecil yang bernama Browin. Di sini Jack akhirnya terkejut pada saat dia melihat anak-anak yang memiliki kemampuan istimewa dari cerita sang kakek yang sekarang mereka ini terlihat berdiri di hadapannya. Selain Browin, ada juga Emma, gadis yang memiliki kemampuan terbang, yang menjelaskan bahwa Miss Peregrine sengaja mengirim mereka untuk menjemput Jack dan membawanya masuk ke dalam sebuah goa ajaib yang menjadi pintu gerbang ke masa lalu. Nah, karena si Jack ini masih panik dan bingung, dia lalu memutuskan untuk kembali ke hotel. Tapi sayangnya begitu sampai, Jack menemukan kalau ternyata orang-orang yang ada di hotel malah menatapnya dengan penuh rasa curiga. Tanpa dia sadari nih, pada saat kabur tadi, Jack ini sebenarnya telah melintasi waktu dan kembali ke tahun 1943, di mana para penduduk mengira kalau si Jack adalah seorang mata-mata. Namun untungnya anak-anak yang tadi berhasil menyelamatkan Jack. Dan kali ini mereka membawanya ke rumah, tempat di mana anak-anak istimewa berada. Dari sana, Jack kemudian bertemu dengan Miss Peregrine, si pemilik rumah ini. Sekaligus dia ini adalah sosok yang bisa berubah menjadi burung. Miss Peregrine lalu menjelaskan bahwa rumah ini dibangun untuk menampung anak-anak yang memiliki kemampuan unik yang disebut sebagai peculiar. Jadi, peculiar itu adalah orang-orang yang terlahir dengan kemampuan langka, diturunkan secara genetik, dan hanya muncul di generasi tertentu. Tempat-tempat seperti ini adalah perlindungan bagi anak-anak yang tidak diterima di masyarakat. Dan setiap rumah seperti ini juga dijaga oleh sosok istimewa yang disebut sebagai Yimbrine. Dan salah satu contohnya adalah Miss Peregrine. Selain bisa berubah menjadi burung, para Yimbrine bisa membuat time loop atau menghentikan waktu dan memutar ulang kembali. Makanya setiap hari, Miss Peregrine akan mengatur waktu agar mereka semua bisa terus kembali ke tanggal 3 September 1943 atau hari di mana sebelum rumah ini dijatuhi bom oleh Nazi. Semuanya itu dilakukan agar anak-anak yang ada di sini bisa hidup di hari yang sama selama puluhan tahun tanpa mengalami penuaan serta tanpa harus berpindah-pindah. Mengetahui hal itu, Jack kemudian bertanya, apakah sang kakek adalah seorang peculiar? Namun sayangnya Miss Peregrine memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Nah, pada saat menjelajahi rumah, Jack ini juga sempat bertemu dengan Ino, seorang anak yang bisa menghidupkan benda mati dan juga mayat menjadi semacam boneka. Next, kemudian pada saat makan malam, Jack mengetahui bahwa sang kakek dulunya memang pernah tinggal di rumah ini. Tapi kemudian sang kakek memilih untuk pergi demi bergabung dengan kemiliteran. Dan bukan cuma itu aja, Jack juga mengetahui kalau ternyata si Emma, gadis yang bisa terbang ini, ternyata dulunya sangat mencintai kakeknya si Jack. Kemudian setelah makan malam, mereka lalu melanjutkan kegiatan dengan menonton film yang ditampilkan oleh Horace, seorang anak yang bisa memproyeksikan mimpinya termasuk mimpi tentang masa depan. Next, pada saat malam semakin larut, mereka semua lalu keluar untuk menyaksikan bagaimana Miss Peregrine melakukan sesuatu yang luar biasa, di mana dia menghentikan waktu tepat pada saat serangan udara Nazi akan menghancurkan rumah mereka. Miss Peregrine lalu mengatur ulang waktu dan mengembalikannya ke tanggal 3 September. Keesokan harinya, Emma yang berniat mengantarkan Jack kembali ke goa tanpa sengaja menemukan seekor burung yang terluka dan terjatuh di depan mereka. Emma ternyata mengenali burung itu sebagai Yembrine yang lain yang bernama Miss Avoyet. Dari sana, Emma lalu membawanya kembali ke rumah. Sementara Jack memutuskan untuk kembali ke hotel dan membaca surat milik kakeknya yang sebelumnya dia ambil ketika Jack masih berada di dalam rumah. Surat itu rupanya ditulis oleh kakeknya si Jack dan ditujukan untuk Miss Peregrine sebagai peringatan bahwa sosok yang bernama Baron sedang mengincar para peculiar. Jadi Baron ini mengincar rumah yang menampung anak-anak yang istimewa yang selama ini bersembunyi di dalam loop atau lingkaran waktu dengan tujuan untuk menculik anak-anak dan para Yimbrine. Next, di hari berikutnya, Jack dan ayahnya yang lagi pergi ke pantai, tiba-tiba bertemu dengan seorang ahli burung yang bernama John. Curiga dengan sosok pria itu, malam harinya Jack kembali lagi ke loop setelah memastikan kalau sang ayah udah tidur. Begitu sampai, Jack lalu mencoba bertanya lagi tentang Baron, tapi Miss Peregrine kembali menolaknya.
Mengetahui hal itu, Emma lalu membawa Jack ke tempat yang lain yang ada di dasar laut, yaitu sebuah lokasi di mana ada bangkai kapal yang sudah hancur, yang selama ini dijadikan tempat persembunyian oleh Emma. Di sini, Emma lalu memberikan Jack sebuah kotak milik Abe yang berisi lokasi peta loop, atau lokasi rumah-rumah istimewa di seluruh dunia, termasuk juga foto dari seseorang yang bernama Baron. Emma menjelaskan kalau Baron adalah sosok yang memimpin sebuah kelompok jahat yang bernama The Hollow, dengan tujuan memburu anak-anak pekuliar, membunuhnya dan mengambil bola mata mereka. Nah, Jack ini akhirnya menyadari kalau dirinya juga memiliki kemampuan istimewa setelah Emma memperlihatkan bagaimana Miss Peregrine mengalahkan satu ekor Hollow di hari dan jam yang sama. You can see it, can't you? Kemampuan yang dimiliki oleh Jack adalah dia ini bisa melihat The Hollow, monster yang sebenarnya tidak bisa dilihat oleh siapapun, kecuali Jack dan kakeknya. Dari sana, Miss Peregrine lalu akhirnya menjelaskan sejarah kelam dari The Hollow. Jadi dulunya, mereka itu adalah pekulier yang mencoba melakukan eksperimen gila dengan mencuri kekuatan Yembrinek untuk bisa hidup abadi tanpa harus berada di dalam loop. Namun eksperimen itu rupanya gagal dan malah membuat mereka berubah menjadi makhluk yang tak terlihat. Nah, untuk bisa kembali ke bentuk manusia, para The Hollow harus memakan bola mata dari pekulier. Selain itu, setelah tersadar, Miss Avoyet lalu menceritakan kalau Baron dan kelompoknya masih terus berusaha mengulang eksperimen yang sama, dan kali ini dengan menggunakan lebih banyak Yembrinek. Miss Avoyet mengatakan bahwa rumah pekulier yang selama ini udah dia jaga sekarang telah hancur, di mana rumah tersebut udah diserang sehingga menyebabkan semua anak-anaknya menjadi tewas. Nah, karena target berikutnya adalah rumah mereka, Miss Peregrine yang panik lalu memerintahkan semua anak-anak untuk bersiap pindah demi mencari rumah yang baru. Sementara itu, Jack yang posisinya itu sangat dibutuhkan masih terlihat bingung dan takut, di mana dia rupanya menolak untuk membantu dan memutuskan untuk kembali ke dunia nyata. Next, begitu tiba, Jack bersama dengan ayahnya lalu menemukan sebuah kabar kalau ada temuan mayat di sekitar pantai dengan kondisi mata yang telah menghilang. Sadar kalau The Hollow sudah ada di pulau ini, Jack kemudian berlari menuju goa untuk memperingatkan Miss Peregrine. Namun sialnya, John si ahli burung diam-diam telah mengikutinya dari belakang. Di dalam goa, John memperlihatkan dirinya sebagai Baron yang selama ini telah menyamar dan bahkan dia juga udah berpura-pura menjadi terapisnya si Jack, yaitu Dr. Golan, demi menemukan lokasi loop. Nah, dengan menggunakan Jack sebagai sandera, Baron lalu berusaha membuat kesepakatan dengan Miss Peregrine, yaitu membawa Miss Peregrine dan menukarnya dengan keselamatan Jack dan anak-anak lainnya. Kemudian, setelah Baron pergi, Jack bersama dengan Miss Avoyet yang sedari tadi bersembunyi, sekarang mulai bersiap demi menghadapi serangan The Hollow. Namun pada saat semuanya sudah siap nih, tiba-tiba seekor Hollow menyerang dan membunuh Miss Avoyet. Go! Get to the attic! Come on! Dalam kejadian itu, untungnya anak-anak berhasil melarikan diri. Tapi sayangnya, tanpa kehadiran Miss Peregrine yang bisa mengulang waktu, mereka harus rela kehilangan loop dan juga tempat tinggal. Karena tepat di saat ini, serangan udara Nazi pada akhirnya menghantam rumah mereka. Setelah selamat, Jack lalu memimpin mereka untuk menyelamatkan Miss Peregrine dengan menggunakan perahu yang menjadi markas rahasianya si Emma sebelumnya. Tujuan mereka sekarang adalah pergi ke tempat di mana Baron melakukan eksperimen terakhirnya, yang ada di tahun 2016, yaitu tahun yang sama sebelum kakeknya Jack meninggal. Nah, masalahnya, kalau Jack nantinya memilih untuk bertemu dengan kakeknya, maka dia tidak akan pernah lagi bertemu dengan Emma dan teman-temannya. Hal itu dikarenakan time loop atau pintu waktu yang menghubungkan tahun ini dan juga tahun 2016 akan segera hancur. Nah, singkat cerita, mereka akhirnya tiba di sebuah karnaval yang ada di kota Blackpool. Dari dalam karnaval inilah, mereka kemudian masuk ke tahun 2016. Dan di sanalah pertempuran terakhir terjadi.
Dengan kecerdikan mereka dan juga kerjasama, anak-anak pekulier ini bahu-membahu melawan para halau. Mereka menggunakan salju untuk memperlihatkan bentuk dari para halau ini. Sementara Enoch menghidupkan kerangka-kerangka yang ada di perahu mereka menjadi segerombolan pasukan tulang. Dalam pertempuran sengit itu, mereka berhasil mengalahkan para halau, sehingga hanya menyisakan si Baron. Setelah Jack berhasil melepaskan Miss Peregrine dan juga para Ymbrine, Baron tiba-tiba menggunakan keahliannya, di mana dia menyamar sebagai Jack tepat di hadapan Emma dan juga Enoch yang berusaha mencari Jack. Masing-masing dari sosok Jack ini lalu mengklaim dirinya sebagai yang asli. Namun semuanya itu kemudian menjadi jelas ketika ada seekor halau yang masih hidup dan masuk ke dalam ruangan. Jack yang asli tentunya bisa melihat makhluk itu, sementara yang palsu hanya bisa kebingungan pada saat makhluk itu mencengkeramnya. I can see the monster. Setelah semuanya selesai, Jack memutuskan untuk tetap berada di tahun 2016, sementara Emma dan teman-temannya akan kembali ke tahun 1943. Selama kekuatan Miss Peregrine belum sepenuhnya pulih, mereka akan menjalani hidup dengan cara manusia normal, alias umur mereka akan terus bertambah. Tapi selain itu, dengan kematian Baron, maka otomatis kakeknya si Jack juga masih hidup. Jack yang mengetahuinya lalu pergi menemui sang kakek, di mana dia kemudian menceritakan semua hal yang sudah dilaluinya. Sambil tersenyum, sang kakek lalu memberikan sebuah hadiah, yaitu peta yang menunjukkan lokasi loop yang berada di seluruh dunia. Karena loop sebelumnya yang ada di kota Blackpool sudah hancur, maka Jack ini harus memulai perjalanan baru, melintasi banyak loop, menembus ruang dan waktu demi mencari Emma dan anak-anaknya. Sampai akhirnya, Jack berhasil tiba di tahun 1943 dan menemukan mereka semua, yang ternyata masih berada di atas kapal. Film kemudian diakhiri dengan Miss Peregrine yang terlihat sedang berada dalam wujud burung yang terus menjaga anak-anak istimewa ini seperti yang selalu dia lakukan dari waktu ke waktu. Itulah tadi alur cerita dari sebuah film dengan judul yang panjang ini. Filmnya simple, ada unsur horornya, ada misterinya, dan enak banget lah buat dinikmati. Kalau gitu, terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.